Dia yang mengutus aku, Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan terhibur. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Hosiana. Bapak Ibu, kami persilakan. Saya baca sekali lagi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi dari ayat ini yang menentukan orang beroleh hidup kekal itu mendengar, percaya. Ya, mendengar, percaya. Mendengar itu kan membuka. Kadang-kadang ada banyak yang di dalam pikiran, perasaan kita, sehingga sulit sekali membuka. Misalnya di pikiran itu uang. Yang kita buka ya uang. Kita didik anak itu dengan uang. Yang ada adalah jabatan. Maka anak dari kecil yang kita perdengarkan kepada mereka adalah, nanti kamu punya jabatan ini, kamu belajar dengan. Jadi kalau dikatakan di sini yang beroleh hidup kekal itu mendengar, berarti apapun keadaan kita, situasi seberat apapun, masalah-masalah yang ada, buka telinga. Jangan terlalu mempercayai yang tadi yang kita sebut tadi, sebab itu hanya bagian kecil dari hidup ini. Yang benar adalah kita betul-betul akan dituntun untuk beroleh kualitas kehidupan. Yang kedua adalah percaya. Nah, percaya ini seringkali juga orang hanya mengikuti tujuan-tujuan hidupnya sendiri. Kalau orang percaya, maka yang diutamakan adalah Allah yang mau menyelamatkan. Bukan segala usaha kita beroleh kehebatan, atau kalau dulu itu yang diperdebatkan dengan Tuhan Yesus ini adalah kalau sudah melakukan hukum Taurat, kalau sungguh-sungguh menerima anugerah, jadi keselamatan itulah orang percaya. Nah, saya tadi malam itu juga ya, saya merasa juga ada suasana bahwa ini keluarga orang percaya. Dan almarhum juga mendidik anaknya dalam iman yang teguh. Artinya ada proses, diajaklah keluarga mendengar, lalu berproses begitu rupa untuk percaya. Setelah itu baru dia bisa membangun kehidupan sesuai dengan iman dan percayanya itu. Jadi anak-anak ikut sekolah minggu ya, ikut melakukan yang terbaik, lalu dia nanti bekerja, lalu dia membangun kehidupannya masing-masing. Saya pikir begitu ya, Catherine sama Aga ya. Nah, ini yang menjadi modal tersendiri, karena memang firman Tuhan ini menunjuk secara jelas sekali bahwa orang yang mendengar, percaya, menerima Yesus yang memberkatimu, berproses dalam hidup ini, beroleh hidup yang kekal. Nah, almarhum orang percaya. Kita nggak meragukan lagi, karena bukan tugas kita saat ini. Tugas kita adalah meyakinkan keluarga bahwa kalau beroleh hidup yang kekal, maka dia meninggal juga kita nggak mempersoalkan lagi. Tinggal kita menjalankan tugas itu. Jangan sampai tidak menjalankannya. Dianggap bahwa yang penting sudahlah, kita sudah kasih turut berduka, kita sudah selesai. Malah ada juga itu zaman sekarang ya, cukup di WA saja, kami turut berduka cita. Dan itu modalnya. Kenapa nggak ditelepon, kenapa nggak didatangi, dan lain sebagainya. Membantu yang bersangkutan dengan pergumulan-pergumulan hidupnya. Belum selesai kalau cuma begitu kan.
Nah, jadi kalau orang yang sudah percaya seperti ini, dia beroleh hidup yang kekal. Karena itu kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Mari kita melakukan tugas hidup kita, yaitu untuk memakamkan seorang percaya. Ingatlah, begitu ada dia juga mendengar, mulai percaya, dia ditransformasi, dia dibangun hidupnya begitu rupa menuju kehidupan yang baru. Jadi tergantung bagaimana dia mendengar dengan baik, bagaimana dia percaya sungguh-sungguh, lalu hidupnya diberkati Tuhan dan dia bersedia diberkati Tuhan. Itulah kehidupan yang dijanjikan Tuhan, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Seperti itulah almarhum, dan bagi Ibu Sisil juga kedua anak ya dengan Edwin diberkati Tuhan, tetap kuat. Karena memang kita akan menjalankan tugas sebagai orang percaya untuk memakamkan suami kekasih yang sudah pindah dari hidup yang lama atau dari dalam maut ke dalam hidup atau hidup yang baru. Tuhan memberkati Papa kan, memberkati suami kekasih, juga akan memberkati kalian dalam membangun kehidupan. Bagi seluruh jemaat, tolong bantu dalam proses agar mereka semakin beriman teguh, semakin mempercayai Tuhan Yesus sebagai kekuatan mereka dalam membangun kehidupan. Bagi para presbiter, para majelis, tolong doakan mereka, layani sedemikian rupa sehingga mereka terus menjalani kehidupan hidup baru yang dianugerahkan Tuhan ini. Mari kita semua menjalankan tugas untuk memakamkan jenazah seorang yang sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli masing-masing berkata. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dengan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dari yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan dulu. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami. Kami itu beralih dari dalam maut ke dalam hidup karena Kristus. Kami akan memakamkan seorang yang beralih dari maut kepada hidup ini. Ia beroleh hidup yang kekal. Karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh percaya kepadamu setelah kami membuka diri begitu rupa dengan sesaknya permasalahan kehidupan, dengan berbagai pergumulan sehari-hari. Engkau bersuara kepada kami, kami rindu firman-Mu. Tetapi kami juga semakin percaya, semakin meyakini bahwa Tuhan benar-benar memberkati hidup kami yang nyata dari perubahan-perubahan sehari-hari. Ketika kami begitu mengasihi yang lain, menolong,
membawa kehidupan yang diselamatkan Tuhan, membuktikan sungguh-sungguh bahwa kami ini hidup baru. Ada perubahan-perubahan. Kami ingin berdoa bagi keluarga, bagi Ibu Sisil. Ibu Sisilia, istri yang ia cintai, tentu sangat berduka cita. Karena itu ya Tuhan, Engkaulah penghiburan baginya, Engkaulah kekuatan baginya, untuk ia terus melangkah ke depan bersama dengan kedua anak anugerah Tuhan, Catherine dan Alda. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah. Karena itu biarlah mereka bersatu, saling menopang, saling menghiburkan, membantu. Sebagai orang tua terhadap anak, tentunya ia mengayomi, memberikan arahan untuk masa depan di tengah berbagai kesulitan karena kemajuan zaman. Anak-anak juga mendengar sungguh pertimbangan-pertimbangan penting agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat melangkah ke depan. Demikian juga dengan anak-anak terus berkarya. Mereka adalah seorang Kristen yang sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, akan membuktikan, akan memperlihatkan ada buah-buah kebaikan yang akan mereka tunjukkan dalam kerja, usaha, dan masa depan mereka. Pergaulan mereka kami doakan Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi kerabat. Acara adat telah dilakukan, tanda bahwa mereka ada dalam suatu komunitas yang baik, agar mereka benar-benar dengan hati yang tulus mau saling mendampingi, memberikan perhatian, kasih sayang, sehingga keluarga ini juga merasakan bahwa ada topangan di dalam komunitas mereka. Kami ingin berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Mu agar kami yang mendengarkan firman ini semakin dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi yang lainnya. Sesama kami tahu, tetangga-tetangga kami tahu bahwa hidup kami ada perubahan, karena kami berada sebagai murid-Mu beroleh hidup yang kekal. Kami mohon juga penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu untuk kerja layan kami semua. Keluarga diberkati dengan perjalanannya, demikian juga dengan kami. Para majelis presbiter dan seluruh warga jemaat yang hadir, mohon diberkati Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Ini kami demi putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kami undang jemaat berdiri. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita akan melanjutkan ibadah ini di tempat pemakaman. Karena itu, mari kita berdoa untuk mengantar jenazah saudara kita ini ke tempat pemakaman. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk perjalanan kami menuju ke tempat pemakaman peristirahatan yang terakhir bagi almarhum. Tuhan memberkati agar kami boleh tiba dengan selamat di tempat pemakaman, dan kami juga boleh menjalankan tugas-tugas kami untuk memakamkannya. Serta Engkau memberkati kami boleh kembali ke rumah masing-masing, terutama bagi keluarga Ibu Sisil dan anak-anak, dan mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ini kami demi putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan kepada